Di video kali ini adalah acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Aula Bapak Ustadz Mahmudi Desa Bangun Jaya SP 4 Kecamatan Kaliorang dengan tema Mahabbah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh 3 habib dari berbagai daerah. Tentunya akan menjadi malam yang sangat mulia untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Para habaib, wabil khusus ayahanda kita Habib Ahmad dari Bontang, Masya Allah, beliau tiap tahun hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau dakwah majlis beliau sehat walafiat seluruh keluarganya. Ini benar juga Al-Habsi, jadi satu poros dengan Habib Ubaidillah yang ada. Yang saya muliakan, saya menghormati, yaitu Habib Ubaidillah. Beliau ini tahun 2012 sama-sama Habib membimbing kami 29 orang ke Tarim Hadramaut. Alhamdulillah sampai sekarang beliau dapat kepercayaan memimpin travel ke Hadramaut. Ya, jadi umroh plus Hadramaut Tarim 16 hari 37 juta 16 hari ke Tarim. Di mana itu Tarim, Bib? Ya, di sana itu ada 1 juta wali. Ya, ini luar biasa karomahnya beliau. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau banyak nanti yang ikut berangkat. Berangkatnya nanti 2023 bulan Januari. Jadi ini ada bos-bos KPP ini ya. Mudah-mudahan bisa berangkat ke Tarim ya. Jangan lupa sampaikan bosnya Habib Sofyan bawa. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke sana semua. Kita doakan semua beliau sehat walafiat dakwah. Di mana-mana beliau diberikan kekuatan sehat walafiat. Beliau bukan cuma dakwah sendiri, ditemani istri yang tercinta, Masya Allah, luar biasa. Biasanya kalau suaminya dakwah diikuti istri, berarti istri kurang percaya dengan suaminya. Takut diambil orang, Masya Allah. Kalau beliau aja seperti ini cahayanya, bagaimana Nabi Muhammad? Nur Nabi Muhammad, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kita semua bisa berangkat umroh sama-sama beliau. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati juga Sayyidul Majlis, Masya Allah, guru kita yang tidak henti-hentinya dan tidak pernah paruh suaranya, teriak terus untuk Rasulullah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat walafiat Guru Mahmudi. Ini Guru Ahmad, ada juga Guru Daya, ya. Terus Masya Allah ini kalau saya sebutkan semua sudah jadi ceramah Habib Ubaidillah ini, ya. Terus yang terhormat Pak Adi yang selalu setia dalam istiqomah, setiap tahun juga beliau datang dan selalu mengangkat kepada kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat. Ini sekedar bocoran
alhamdulillah beliau ini mau maju ke provinsi. Mudah-mudahan ini kalau ada orang yang kita tahu sendiri yang selama ini mau maju ke provinsi, rugi kita kalau kita tidak dukung beliau. Insya Allah mudah-mudahan kabul hajatnya. Ya, beliau tahu lubang sini yang mana kesulitan itu. Mudah-mudahan Pak Adi kabul hajatnya berkat Habib Ubaidillah. Langsung juga Pak Kau kita Pak Anwar, doakan kami di sana Pak pada saat umroh sehat selalu. Semoga diberi kemudahan dalam perjalanannya, yang lebih terpenting menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Juga kita doakan semua yang hadir mudah-mudahan belum meninggal dunia sebelum diberangkatkan umroh dan haji. Amin Allahumma amin. Sedikit saya mencoba mengkaji ayat yang baru saja saya bawakan tadi. Ya ayyuhan nabi, kata Al-Quran, Allah memberikan peringatan di dalam Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad. Allah tidak pernah mengatakan ya Muhammad, tidak pernah. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka, aku tidak ciptakan kau. Aku tidak ciptakan kau di muka bumi ini. Inna arsalnaka syahidan, kecuali menjadi saksi. Menjadi saksi kepada kalian yang hadir malam ini demi Rasulullah. Menjadikan saksi kepada kalian sebesar apa dompet kalian untuk Nabi Muhammad. Sebesar apa nawaitu kalian untuk ingin diberikan syafaat Nabi Muhammad. Cinta kalian, hub yuhsaru mar'u man aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, bisa saja kita cinta dengan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad cinta tidak sama kita? Ya, alhamdulillah kita berusaha sholat supaya kita cinta Nabi Muhammad. Kita puasa supaya kita cinta Nabi Muhammad. Kita selawat, majlis taklim, ke masjid, ibadah, sedekah supaya dicintai Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak ada sebaik-baik bekal kecuali bekal untuk dekat dengan Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan, sebagai saksi. Dari rumah kita niatnya apa? Untuk ilmu, itu juga saksi. Dari rumah kita untuk mendapatkan apa? Ilmu. Orang duduk seperti ini jangan dikira enak, Bu. Ya. Kita ini duduk di sini tidak sembarang duduk, melainkan kata Nabi Muhammad, hudurun majlis ilim alif rakaat. Duduk kalian seperti ini mendapatkan 1000 seperti sholatnya 1000 rakaat. Pernah enggak kita sholat sekali duduk 1000 rakaat? Enggak ada. Yang ada asam urat pasti sudah. Enggak ada. Hudurun majlis ilim alif marid, seperti menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Inilah kelebihan Nabi Muhammad. Masya Allah, untuk umatnya saking sayangnya. Hudurul majlis ilim alif marid, ya, alif jenazah, seperti mengantar 1000 orang mayit. Bersyukur alhamdulillah. Syahidan wa mubasyiran, sebagai pembawa berita gembira. Orang-orang yang gembira hatinya malam ini, orang-orang yang ikhlas malam ini, menghabiskan hartanya, mengeluarkan duitnya, semuanya tidak ada sia-sia untuk Nabi Muhammad. Kalian mau kemana kalau bukan sapa Nabi Muhammad? Begitu orang yang selalu menginginkan kebahagiaan itu, tatkala rohnya mau keluar, itu seperti orang dikuliti hidup-hidup. Gak gampang, Bu. Seperti orang dikuliti hidup-hidup. Tusuk jarum aja sakit, kena ulin sedikit aja sakit. Bagaimana dengan orang itu? Tapi orang yang didatangi oleh Nabi Muhammad tatkala mau meninggal dunia, Masya Allah, hilang rasa sakit karena memandang wajah Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini. Bagaimana, Bu? Ibu biasa nih artis-artisnya nih. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat memandang wajahmu.
Paruh suara saya Bu, terus lanjutkan sendiri di rumah, buka YouTube. Artinya apa? Memandang wajah Nabi Muhammad menghilangkan semua rasa sakaratul maut, tidak ada apa-apa. Hilang semua. Belum di dalam kubur, lapang kuburan, terang kuburannya. Makanya acara seperti begini tiap tahun. Ustaz Mahmudi ini cerdas. Haul Pulau Rinding didatangkan penceramah dari Yaman, pernah datang ke tempat kita. Habib Murtada, pengarang cucunya yang Ramin datang ke tempat ini, Bib, Masya Allah. Ini lagi cucunya yang pengarang Hafsi. Makanya tolong yang lainnya ini peduli sedikit urusan Nabi Muhammad. Ini tidak ada yang sia-sia, berkah kampung. Kalau kalian ingin kampung selamat, saling memberi dalam urusan Nabi Muhammad, saling menyayangi dalam urusan Nabi Muhammad. Wabashiril mu'minin bi anna lahum, sampaikan kepada orang-orang mukmin yang baik amalnya, yang kuat sedekahnya, yang rajin ibadahnya. Bi anna lahum minallahi qabdal kabira, Allah siapkan pahala yang besar, yang banyak. Bu, terakhir, isi neraka tidak ada yang marah-marah. Suami tidak bawa pulang duit, marah. Sampai di rumah suruh cuci suami, suruh masak, suruh nimbah air. Ya, gara-gara disumur, nimbah air kepleset, ngomel terus, masuk dalam sumur. Pak tolongi. Bilang suaminya, ngendi enek suaranya, orang enek gambare. Tidak ada suaranya, kok ada gambarnya? Tidak ada gambarnya, ada suaranya. Aku nekene, tolongin mae. Masya Allah ma, nyopo kowe ma. Aduh soto mak, kurang itu airbag yang saya timbah itu apa kurang? Orang aku kurang, aduh aku ini cemplung, tiba, cepat tolongin. Akan bacot, tahu bacot? Saya baru tahu malam ini juga. Ini Bu, dengarin baik-baik. Ditolongin Bu, tarik heran, kok ringan? Padahal istrinya ya boncet-boncet, gemuk-gemuk. Ya biasanya suaminya kalau istrinya datang bawa daster, Pak coba lihat mama. Cantik enggak mama? Suaminya jujur, istrinya gemuk, apa bilang? Apa mah? Cantik, seperti nangka dibungkus. Makanya Bu, ibu yang seperti nangka dibungkus tanya sama suaminya. Siapa tahu suaminya mau ibu seperti cempedak, ramping-ramping sedikit, buat seperti cempedak, yang terlalu gemuk. Ditarik, kok ringan. Naik pertama, tangannya kaget, kukunya panjang-panjang. Wih, coba iki, kayaknya kukunya Jawa-Jawa ya. Ini bahasa Jawa, ngapak. Kukunya kok panjang-panjang, dalam naik rambutnya panjang, bertaring giginya Bu. Masya Allah. Apa katanya? Hei, siapa kau? Kau jelek, istriku cantik. Istriku walaupun gemuk cantik. Apa bilang Bu? Aku memang bukan istrimu. Aku ini kuntilanak menunggu sumur ini. Ya, aku tidak tahan di bawah. Kenapa? Istrimu pengomelan. Kuntilanak aja enggak senang Bu dengan kita yang pengomelan. Ya Bu. Makanya bapak-bapak yang punya istri pengomelan, ya, kalau sampai di rumah masih ngomel, masukkan dalam sumur Pak. Jangan, Habib banyak bercanda. Intinya di sana tidak ada di neraka itu yang mukanya marah-marah. Jadi kalau dia marah-marah sama bapak, bilangin aja, awas mah, awas neraka mah, neraka. Ya Bu, jangan marah-marah sudah. Sayangi suami sudah. Doakan suami, insya Allah berkah semuanya kita. Ya Bu, sekali lagi ini adalah malam yang luar biasa. Malam Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya. Setelah kembali kita dari sini, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam rezeki kita di dunia dan di akhirat, serta Nabi Muhammad mencatat kita, mengenal kita yang akan diberikan syafaat nanti di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan dengarkan sama-sama. Habib Ibnillah akan memberikan pencerahan ilmunya kepada kita. Tolong adik-adik di belakang diamkan Mas. Adik-adik,
pisahkan mereka itu, jangan ngumpul, pisah sana. Jangan ngumpul mereka, ribut terus. Coba Pak De, tolong Pak De. Itu ibu-ibu yang adiknya nanya nakal itu, telurnya diamkan dulu. Ya, insya Allah. Mari kita langsung aja. Kita dengarkan Habib Ubedillah. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa manfaat bagi kita, berkah bagi kita. Beliau ini biar nggak ceramah dudukin sudah berkah kita. Apalagi bisa ceramah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kurang nyaring. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi tal'ati sayyidil mursalin. فأزاها به الظلمات بعد أن كان الناس في ظلمة الجهل حائزين وأرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Albi Al-Habashi dari Bontang, Al-Habib Sofyan Al-Idrus dari Sangkuliran, guru kita sahibul majlis, Guru Mahmudi, Guru Ahmad Mubarak, Guru Dayat dari KUA Pak Anwar Haji Mursalim, anggota Dewan Bapak Adi Sugianto, dan segenap aparatur pemerintah yang hadir, baik sipil maupun TNI Polri, terutama yang mewakili dari kecamatan, para tokoh masyarakat, para bos-bos KPP, Masya Allah, para petinggi dari KPP, para guru agama, para tokoh masyarakat, para donatur, para asatid, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Mau Habib Sofyan bahasa Jawa nggih, karena Guru Mahmudi saking Jawa, sami sareng kula nggih. Kula saking Surabaya. Tapi nek basa Jawa sakno sing lintune nggih, terutama Habib Ahmad niku mboten paham nggih. Jadi bahasa nasional nggih. Apa nopo? Jenengan sing seneng nggih. Alhamdulillah pada malam hari ini pas malam 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Kita sama-sama memperingati Maulid kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukannya Maulid menjadi mulia dengan kehadiran kita, kitalah yang menjadi mulia dengan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini adalah malam yang paling mulia bagi kita umat Nabi Muhammad. Kalau malam yang mulia bagi Nabi Muhammad sendiri adalah malam Isra wal Mi'raj, karena pada malam itu beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malam yang mulia bagi kita umatnya adalah malam Maulid, malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh rugi
Kalau kita sebagai umatnya kelak di hari kiamat boten ningali wajah Nabi Muhammad. Kalau kelak di hari kiamat nggak bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad masuk ke rumahnya, waktu itu malam. Ketika Nabi Muhammad membuka pintu rumahnya, lampu oblek. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa lampu oblek ini? Sentir. Hah? Sentir. Sentil. Ya. Pelita. Pelita itu padam. Istri beliau karena kaget Sayyidatuna Aisyah, jarumnya jatuh, maka beliau nyari-nyari jarum. Begitu Nabi Muhammad masuk membuka pintu rumahnya, jarum tadi yang gak kelihatan nampak berkat sinar dari wajah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, jarum nampak terang, sinar yang keluar dari wajah Nabi Muhammad. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma'adwa wajhuka ya Rasulullah, sungguh bersinar wajahmu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fawailun liman lam yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku kelak di hari kiamat. Faman lam yarak, siapa yang tidak akan memandang wajahmu kelak di hari kiamat, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, barang siapa yang namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersalawat kepada aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, kesenangan mereka memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Kadang-kadang mereka kalau lapar, mereka memandang wajah Nabi, hilang rasa lapar tersebut. Subhanallah. Mereka paling senang duduk sama Nabi, sampai-sampai ditegur sama Allah. Nabi juga manusia, punya keperluan seperti manusia yang lain, punya hajat seperti manusia yang lain, punya istri, ingin duduk sama keluarganya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama kalau mau duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada kesenangan melebihi kesenangan duduk bersama Nabi. Tidak ada kesenangan melebihi kesenangan untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dan ini ceramahnya akan saya bahas besok. Besok di rumah kakaknya Habib Sofyan, di Habib Salam. Jadi besok malam di Sangkuliah akan kita bahas bagaimana nikmatnya duduk sama Nabi Muhammad. Itu judul ceramah besok malam. Jadi judul ceramah malam ini bagaimana caranya mahabbah kepada Nabi Muhammad. Karena para sahabat semua cinta kepada Nabi. Luar biasa, nggak ragu sama cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika ada seorang badui wong deso. Ini wong deso biyen. Orang desa dulu, bukan orang desa sekarang. Orang desa sekarang YouTuber. Orang desa sekarang punya akun Instagram, selebgram orang desa sekarang. Iya. Orang desa dulu polos, nggak tahu apa-apa. Nabi khutbah Jumat bahas masalah kiamat, maka nggak kuat ini badui, angkat tangan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan sih kiamat? Dari tadi bahas kiamat, nggak dijawab sama Nabi. Lagi khutbah Jumat, badui, wong deso, nggak ngerti aturan, ya biasa, nggak apa-apa. Setelah sholat, Rasulullah tanya, manisa ini. Siapa yang tanya tadi? Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya lagi, ma'a'adatta laha. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kau tanya kapan kiamat? Maka badui tadi mengatakan, ma'a'adattu syai'an illa hubbullah wa rasuluh. Aku tidak mempersiapkan apa-apa, yaitu nggak punya amal banyak, tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menyampaikan, anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Engkau kelak bersama yang kau cintai. Seseorang bersama dengan yang dicintainya kelak di hari kiamat.
Para sahabat mengatakan, kami ini ketika dia memotong khutbahnya Nabi, kami ini marah, mangkel, jengkel, nggak suka karena dia memotong khutbah Nabi Muhammad. Tapi setelah mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, kami terima kasih sama si Badui ini, karena berkatnya lah keluar hadis tentang mahabbah, bahwasanya orang akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang dicintainya kelak di hari kiamat. Kenapa? Para sahabat tuh nggak ragu mahabbahnya sama Nabi Muhammad. Mereka nggak ragu cintanya sama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Karena para sahabat itu langsung melihat betapa cintanya Nabi kepada umatnya. Kalau kita kan hanya mendengar. Kalau mendengar itu terkadang nggak terlalu masuk ke dalam hati. Ini para sahabat langsung menyaksikan betapa Nabi sangat cinta kepada umatnya, kepada kita. Maka para sahabat mencintai Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga perintah Allah, perintah Rasulullah harus mencintai Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nggak sempurna iman kalian, katanya Nabi, sampai aku ini lebih kalian cintai daripada anak kalian, bapak kalian, dan semua manusia. Kurang sempurna. Kenapa? Amal kalau ditambahi cinta itu nilainya lain, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amal tanpa disertai cinta kepada Nabi, hanya itu yang diberi oleh Allah balasannya, nggak ada tambahan. Sehingga para sahabat melihat betul bagaimana Nabi sangat cinta kepada umatnya, biarpun umatnya yang mengganggu Nabi, karena semua itu umat Nabi. Ada yang beriman, ada yang kafir, salah, non muslim. Karena sekarang nggak mau dibilang kafir ya, padahal sama aja. Podo wae, sami mawon, non muslim yo kafir, kafir yo non mus. Ya wis. Kita bilang sama mereka, kalau nggak mau dibilang kafir, masuk Islam aja, gitu aja kok repot. Iya. Masuk Islam, bahagia kamu. Maka Nabi kita lihat, meskipun dilempari, dicaci, mau dibunuh, nggak pernah beliau mendoakan buruk, karena itu umatnya. Meskipun mereka memusuhi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cinta. Cinta yang luar biasa, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita sendiri, melebihi cinta kita kepada orang tua kita sendiri. Itu cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat, hadirin hadirat, Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu paling senang duduk sama Nabi, dan Nabi juga paling senang duduk dengan malaikat Jibril. Sampai-sampai disebutkan karena anisuhu Jibril. Teman duduk yang menyenangkan bagi Nabi adalah malaikat Jibril. Karena ada waktu banyak, Nabi tanya Jibril, siflil jannah. Wahai Jibril, ceritakan kepada aku tentang surga. Surga itu memiliki 8 pintu ya Rasulullah. Ada pintu salat, ada pintu wudu, ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu ini dan pintu ini dan pintu ini. 8 pintu ya Rasulullah. Kemudian setelah selesai surga, siflin nar, ceritakan kepada aku tentang neraka. Kalau neraka 7 tingkat ya Rasulullah. Tingkat yang paling bawah itu namanya hawiyah, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun. Itu neraka paling bawah ya Rasulullah. Makanya disebut hawi. Dari hu, yaitu yang paling bawah. Penghuninya kaum munafikin dari umatmu ya Rasulullah. Senyum saja. Penghuni adalah kaum munafikin dari umatmu ya Rasulullah. Nah, pas difoto mangaplah gawe nak nggih. Senyuman. Iklan. Nah, dulu orang munafik itu
sembunyi-sembunyi, menampakkan Islamnya, menyembunyikan kalau dia tidak menerima syariat Nabi Muhammad. Tapi sekarang naudzubillah, munafik itu terang-terangan sekarang. Bahkan ada orang mengatakan tidak semua hukum Al-Quran bisa dipakai sekarang. Betul. Ini Al-Quran hukum dari Allah langsung. Betul. La ilaha illallah. Bahkan yang ngomong tuh profesor, bukan profesor, itu kompresor. La ilaha illallah. Profesor kok goblok? Oh betul. Profesornya orang goblok. Kalau ada orang goblok, ini profesornya. Jadi paling gobliknya. La ilaha illallah. Hati-hati zaman sekarang. Munafikin terang-terangan menampakkan kemunafikannya. Itu neraka mereka paling bawah. Kalau sudah paling bawah nggak bakal keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian baru nerakanya Yahudi, baru nerakanya Nasoro dan lain sebagainya. Jibril cerita sampai tingkat ke-6. Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, tidakkah engkau sampaikan tadi bahwasanya neraka itu 7 tingkat? Tingkat ke-7 itu neraka apa? Penghuninya siapa? Malaikat Jibril tahu betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tapi karena Nabi minta, disampaikan neraka ke-7 namanya Jahannam, paling atas. Penghuninya adalah umatmu yang mereka mati dan belum sempat bertobat dari kemaksiatannya. Umatmu yang bermaksiat dan mereka mati belum sempat tobat dari kemaksiatannya. Mendengar umatnya ada yang masuk surga, pingsan Nabi Muhammad SAW. Sementara penghuni calon neraka sekarang ketawa-ketawa sambil minum minuman keras, sambil ketawa, sambil berzina, sambil ketawa, sambil nyolong, sambil ketawa. La ilaha illallah. Pingsan Nabi Muhammad mendengar ada umatnya masuk neraka. Saya baca kitab Mawa'idul Usfuriyah fi arba'in hadis. Saya membaca kitab Mawa'idul Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri tentang 40 hadis Nabi Muhammad. Diceritakan di situ nanti Rasulullah itu nunggu umatnya di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim. Ngerti Siratal Mustaqim mana? Ngerti ya? Bukan masjid Siratal Mustaqim, bukan. Dari Haji Nanang tadi kalau nggak salah masjidnya namanya Siratal Mustaqim kalau nggak salah ya. Bukan masjidnya Haji Nanang, bukan. Siratal Mustaqim jisrun mamdudun ala matni jahannam adaqu minasy'ari ahaddu minasayfi. Jembatan terbentang di atas neraka Jahannam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. 900 tahun perjalanan. Ya Allah, kalau dengan kekuatan kita sebagai manusia nggak bakal mampu melewati Siratal Mustaqim. Coba kita lihat itu benang, bisa nggak lewat di atas benang ini? Ini lebih tipis dari benang itu, lebih tipis dari rambut. Siratal Mustaqim. Nabi nunggu umatnya di Siratal Mustaqim, akan menyelamatkan siapapun yang akan bisa diselamatkan oleh Nabi, kecuali penghuni neraka. Di situ disebutkan dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah, penghuni neraka itu akan diselubungi oleh kabut sehingga tidak bisa dilihat oleh Nabi Muhammad. Mereka mau masuk neraka. Ketika mereka mau masuk neraka, malaikat Malik ini bingung. Loh, kamu ini umatnya siapa? Semua yang mau masuk neraka itu lehernya dibelenggu, tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Ini kamu kok bebas? Nggak dibelenggu? Umatnya siapa kamu? Malu mereka mengaku umatnya Nabi. Malu, diam aja. Yowes, gak ngaku, leboh. Gak ngaku disuruh masuk neraka. Masuk. Ketika mereka pertama kali menginjak cairan neraka yang sangat panas, pertamanya masih kuat, tapi ketika cairan itu naik sampai mata kaki, mereka teriak, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, kami adalah umatmu ya Rasulullah. Malaikat Malik mendengar perkataan mereka langsung ke surga, lapor ke Nabi Muhammad, ada di antara umatmu yang masuk neraka. Rasulullah langsung mohon kepada ya Allah, kesian mereka ya Allah, keluarkanlah mereka dari neraka ya Allah. Tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah karena mereka sudah luar biasa
dalam kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar umatnya ada yang masuk neraka jahanam, Rasulullah pingsan. Ketika sadar selama 3 hari berturut-turut Rasulullah nggak ngomong sama sahabatnya. Sholat tetap beliau menjadi imam, karena beliau nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah sama warga Kaliurang. Sholat secara berjamaah ketika Jumat. Bukan 5 waktu berarti, seminggu sekali berarti ya. Ibunya ya jawab. Sholat Jumat Bu? Buatan. Nah, beliau sholat, memimpin sholat, menjadi imam, mata beliau bengkak karena nangis. Kemudian wirid, nggak ngomong sama sahabat, pulang. Hari pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat perubahan pada Nabi, diketok rumahnya Nabi. Tok tok tok, ya Rasulullah. Abu Bakar fil bab, hal ilaikumus sabil, ya Rasulullah. Abu Bakar ada di pintu, boleh masuk enggak? Nggak dijawab sama Nabi. Nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pulang. Hari kedua Sayyidina Umar, tok tok tok, ya Rasulullah. Umar fil bab, hal ilaikumus sabil. Umar ada di pintu, boleh masuk enggak? Nggak ada jawaban dari Nabi Muhammad. Nangis Sayyidina Umar. Hari ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sama, nggak ada jawaban, nangis. Beliau ngomong sama istrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Wahai Fatimah, kalau semuanya nggak diterima sama Nabi, pasti hanya engkau yang bisa diterima sama Nabi. Tolong tanyakan, ada apa? 3 hari ini mata beliau bengkak. 3 hari ini ada perubahan sikap dari Nabi, nggak ngomong sama kami. Ada apa? Apakah ada perintah yang beliau rasa berat? Katakan kepada Nabi, sampaikan kepada kami siap melaksanakan perintah Allah. Apakah ada larangan dari Allah yang dirasa berat oleh Nabi? Sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada kami para sahabatnya, kami siap untuk meninggalkan larangan Allah. Pokoknya kami selalu siap. Siap. Oke, Sayyidah Fatimah ke rumah ayahnya, tok tok tok. Ngomong, ya Rasulullah. Putrinya sendiri nggak manggil Pak nggak manggil Pak karena ini Nabi Muhammad. Sebagaimana tadi sampaikan Habib Sofyan, Allah aja nggak pernah manggil ya Muhammad, nggak pernah. Ya Yuhan Nabi, ya Yuhan Mudaththir, ya Yuhan Muzammil, nggak pernah dipanggil dengan namanya. Putrinya sendiri, ya Rasulullah, putrimu Fatimah ada di pintu, boleh masuk apa tidak? Rasulullah lagi sujud salat, yang buka pintunya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhiallahu. Karena Sayyidatuna Aisyah tahu kalau yang lain nggak diterima sama Nabi, pasti ini diterima sama Nabi. Kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah iku bu turu boten. Sayyidatuna Fatimah itu baunya seperti bau surga. Baunya seperti bau surga, meskipun nggak pakai minyak wangi. Jadi kalau Rasulullah rindu sama surga, diciumlah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dicium keningnya. Baunya sama dengan bau surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, nah mau coba kepet-kepet Bu. Atus ye, wangi ye. Mau coba nak acara tek baru. Yuk, acara sebulan sepisan ya opo ya itu. Ojo hemat banget, ojo. Nah, sengaja supaya Pak yang Jawa aja yang paham ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah merasakan kehadiran putrinya, cepat-cepat beliau duduk, salam. Kemudian Sayyidah Fatimah melihat matanya bengkak, matanya memerah karena nangis. Ada apa ya Rasulullah? Sahabat-sahabatmu di luar tuh kebingungan ya Rasulullah. Ada apa? Maka Rasulullah menceritakan pertemuannya dengan malaikat Jibril 3 hari yang lalu. Sayyidah Fatimah ingin menghibur Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Berarti mereka tuh nggak mau masuk